Dan tentunya perputarannya itu contohnya kebalikan tadi. Misalnya kita sell. Halo sahabat trader, selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sering membingungkan banyak orang, yaitu apakah forex termasuk investasi atau trading. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang membingungkan, terutama pada orang-orang yang ingin mencoba trading forex atau memasuki investasi forex. Nah, kita di sini bersama Pak Andrew. Nah, udah cukup terkenal lah, udah cukup pakar di dalam dunia forex. Nah, kali ini pertanyaan pertama yaitu apa itu forex, Pak? Ya, harusnya jangan bingung ya. Forex itu adalah singkatan dari foreign exchange. Jadi foreign exchange itu adalah perdagangan mata uang asing antara negara satu dengan mata uang asing negara yang lain. Nah, dalam forex kita bisa melakukan jual dan beli antara mata uang satu dengan mata uang yang lain untuk bisa mendapatkan selisih dari fluktuasi mata uang yang terjadi setiap saat. Nah, jadi secara simpel forex itu adalah perdagangan mata uang asing. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan ya tentang apa itu forex. Nah, karena temanya hari ini forex itu investasi atau trading. Nah, kita bedah satu-satu dulu nih enaknya ya. Yang pertama, apa itu investasi, Pak? Ya, jadi investasi itu pada dasarnya adalah satu tindakan atau satu kegiatan ya, menanam modal untuk mendapatkan return masa yang akan datang. Biasanya sifatnya itu investasi itu adalah untuk jangka panjang. Contohnya misalnya kita beli rumah. Nah, kalau kita beli rumah, kita biarkan selama 5-10 tahun ya. Biasanya harga rumah tersebut akan naik. Jadi sifatnya sekali lagi adalah menanam modal, mengeluarkan uang terlebih dahulu, tandapkan, kita biarkan, kita tunggu jangka panjang, dia mendapatkan return atau mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada pada saat dia melakukan awal investasi. Investasi banyak jenis, bisa membeli rumah, bisa juga investasi dalam bentuk deposito, ya itu juga investasi. Ya, intinya yang jangka panjang. Bisa juga surat obligasi, nah, itu juga merupakan investasi. Pokoknya segala bentuk tindakan atau kegiatan yang menanamkan modal dulu untuk mendapatkan return kemudian hari waktu panjang, itu termasuk dengan investasi. Itu dia. Oke Pak, terima kasih tentang penjelasan dari investasi. Jadi bisa diambil bahwa investasi itu adalah lebih ke jangka panjangnya ya Pak? Benar Pak? Ya, jangka panjang. Nah, terus yang selanjutnya apa itu trading? Ya, jadi kalau trading itu adalah satu kegiatan atau tindakan melakukan transaksi jual dan beli. Kalau investasi kan kita beli atau kita melakukan kegiatan atau tindakan, kita tunggu ya sampai harga aset tersebut naik. Tapi kalau trading beda. Kalau trading adalah kita melakukan jual beli. Nah, sifatnya yang paling membedakan dengan investasi adalah kalau trading lebih ke jangka pendek. Contohnya, jadi trading itu bukan hanya di forex saja. Bisa juga dia trading, misalnya trading rumah. Bisa dengan cara apa? Dia beli rumah, begitu harganya naik dalam kurun waktu 1-2 tahun, harganya naik langsung dia jual. Nah, itu namanya dia trading rumah. Atau biasanya juga pedagang mobil ya. Misalnya dia punya showroom mobil. Dia mencari nih mobil-mobil murah. Dia beli, nanti ketika ada yang mau membeli dengan harga lebih tinggi, dia jual. Itu juga disebut dengan trading mobil ya. Nah, jadi sifatnya trading ini sama-sama dengan investasi adalah sama-sama mencari return, sama-sama mencari profit. Bedanya adalah kalau investasi lebih jangka panjang, sementara trading lebih jangka pendek. Bisa dibilang lebih singkat dan tentunya perputarannya itu lebih kuantiti lebih banyak. Ya, jadi trading itu adalah demikian. Nah, kalau trading itu banyak sekali asetnya. Kalau tadi Andrew sudah contohkan mobil, rumah. Bisa juga kalau kita trading emas. Atau misalkan kita trading yang lebih cepat adalah trading mata uang. Atau misalkan kita trading sekarang yang lagi booming adalah trading cryptocurrency. Bisa, sebenarnya aset apapun pada dasarnya bisa ditradingkan. Asalkan ya tentunya sudah untung ya.
Karena kalau dia belum untung ya tentunya kita nggak bisa jual. Dan satu lagi, sifatnya trading itu dia harus liquid. Liquid itu artinya bisa dicairkan dengan cepat. Kalau rumah kan teman-teman mau liquid atau teman-teman mau cairkan, nggak bisa secepat itu. Karena kenapa? Kalau teman-teman mau beli ya mungkin aja teman-teman ketika punya uang teman-teman beli bisa. Tapi ketika teman-teman mau jual, kalau kita ngomong properti itu takes time, artinya butuh waktu. Teman-teman harus ya misalkan let's say yes betul harganya udah naik, tapi kan kalau kita mau jual cepat nggak bisa. Kalau trading bentuknya liquid, ya misalnya trading saham, ya kita begitu hari ini beli sore jual bisa. Atau trading emas, pagi beli sore jual bisa, asalkan udah cuan, udah profit. Nah itu ya, jadi bentuknya trading, arti trading tuh ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Andrew tentang investasi dan trading. Sudah dijelaskan juga tentang perbedaannya ya. Kali ini masuk ke pertanyaan keempat, apakah forex termasuk investasi, Pak? Ya, jawabannya sama dengan sebelumnya. Apakah termasuk investasi atau bukan? Sebenarnya tergantung bagaimana cara investor tersebut melakukan transaksinya. Jika dia membeli satu aset, let's say dia membeli USD Japanese Yen dan dia inapkan untuk jangka panjang, di mana kita tahu dalam pair USD Japanese Yen kita bisa mendapatkan swap positif. Nah, teman-teman inepin, selain mendapatkan selisih harga jual belinya, teman-teman juga mendapatkan swapnya. Bisa dikatakan itu adalah investasi. Nah, kalau kita bicara forex, teman-teman beli sekarang, jualnya nanti tahun depan minimal. Nah, itu investasi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan selisih harga jual belinya. Yang kedua bisa mendapatkan swapnya, bunga. Jika teman-teman melakukan pembelian di USD Japanese Yen, teman-teman mendapatkan swap positif. Artinya teman-teman diberikan bunga. Itu investasi. Ya. Oke Pak, lanjut lagi ya Pak pertanyaannya. Ya, pertanyaan kelima yaitu apakah forex termasuk trading? Ya. Tadi Endo sudah jelaskan apakah forex termasuk investasi. Endo bilang bisa iya, bisa tidak ya. Nah sekarang pertanyaannya apakah forex termasuk trading? Jawabannya sama, bisa iya, bisa tidak juga. Tergantung bagaimana cara trader, cara investor tersebut melakukan transaksinya. Ketika dia melakukan transaksi dalam jangka pendek, dia melakukan waktunya jual beli dalam waktu singkat, itu bukan disebut investasi, melainkan trading. Apalagi kalau dia menggunakan aset atau pair yang swapnya negatif. Kalau swapnya negatif, semakin lama aset tersebut disimpan atau menginap, otomatis dia harus membayar bunga. Contohnya kebalikan tadi, misalnya kita sell pada posisi USD Japanese Yen. Kalau teman-teman inapkan selama 1 tahun, bukan dapat bunga, malah kena bunga. Sudah dipastikan ketika kita melakukan posisi sell, maka yang kita harapkan adalah harga USD Japanese Yen adalah melemah. Nah, ketika harga USD Japanese Yen kita sell harga melemah, kita sudah mendapatkan keuntungan, kita melakukan close buy. Itu bukan investasi, tetapi itu yang namanya trading. Jadi secara arti gampang sekali. Perbedaan antara investasi dan trading adalah kalau investasi untuk jangka panjang, trading untuk jangka waktu lebih cepat. Dan cara untuk menganalisa juga ada sedikit perbedaan. Kalau kita investasi, biasanya cara untuk menganalisanya adalah kita harus mempelajari faktor-faktor fundamental. Sementara kalau kita trading, biasa yang kita pelajari itu adalah faktor fundamental untuk mengetahui mengapa harga naik, mengapa harga turun, dan untuk pengambilan keputusan kita harus mengetahui analisa teknikalnya. Untuk mengetahui kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Jadi itu, ya. Pertanyaan terakhir nih, sudah juga dijelaskannya tentang forex itu termasuk trading atau investasi. Nah, pertanyaan terakhir ini, apakah ada perbedaan antara investasi dan trading pada forex, Pak? Tadi Endo sudah menjelaskan dan ini adalah sebagai kesimpulan. Pada dasarnya, ketika kita melakukan investasi itu adalah untuk jangka panjang. Sementara apabila kita melakukan trading adalah sifatnya jangka pendek. Persamaannya sama-sama ya untuk mencari keuntungan, untuk mencari return. Lalu ada satu lagi kesimpulan yang Endo harus jelaskan adalah ketika kita ingin melakukan sebuah investasi,
biasa pendekatan yang dipakai itu adalah analisanya dengan fundamental, dan kita harus mempelajari lebih panjang lah. Nah, sementara kalau untuk trading, analisa yang dipakai adalah analisa yang lebih pendek, dan itu biasa kita pakai adalah analisa teknikal. Jadi itu adalah perbedaan antara trading dengan investasi. Sama-sama lah tujuannya, dua-duanya sama-sama pengen untung ya. Hanya caranya saja dan juga tujuan dari kita melakukan tindakan itu apa, mau yang cepat atau mau yang long term. Nah, sebagai penutup, dua-duanya pengen untung dan dua-duanya tentu mengandung resiko. Jadi trading forex itu ya bisa juga itu, jadi forex itu bisa juga sebagai investasi, bisa juga sebagai trading ya, bisa dua-duanya, tergantung dari tradernya, tergantung dari investornya. Jadi begitu. Pak, terima kasih atas penjelasan pada judul hari ini, apakah forex termasuk investasi atau trading. Berarti dikembalikan lagi kepada trader itu sendiri ya Pak? Ya, dikembalikan lagi kepada trader itu sendiri dan juga investor itu sendiri ya. Baik Pak. Terus bagaimana Pak tanggapan Bapak buat trader pemula nih, lebih milih ke investasi kah atau trading? Nah, jawabannya itu sama, tergantung ya. Karena begini, kalau kita investasi cenderung membutuhkan modal lebih besar. Kalau trading cenderung modalnya lebih kecil. Tetapi kalau investasi resikonya cenderung lebih kecil. Sementara kalau trading resikonya cenderung lebih besar. Tapi sekali lagi, makanya tergantung nih skill dari trader tersebut, skill dari investor tersebut, dia lebih menguasai yang mana? Apakah dia lebih mau menguasai investasi atau dia lebih menguasai trading gitu loh. Nah, jadi itu ya, buat penutup teman-teman, dua-duanya tujuannya adalah untuk profit ya, dua-duanya bagus. Apabila Anda pemula, Anda sarankan lebih baik konsultasi dulu, konsultasi dengan orang yang lebih ngerti. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Atau buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Karena Andrew sangat senang membaca komentar dari teman-teman, dan Andrew selalu membalas komen-komen yang masuk. Semoga ya video kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang menonton, dan juga ya lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan apapun itu, jangan ragu untuk bertanya, karena ada istilah kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah itu ya. Nah, jadi itu saja ya pesan dari Andrew. Sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profit.